Selamat datang kembali di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Saat ini kita ada di bab mengenai intercultural business communication. Jadi bab ini membahas mengenai komunikasi yang kita hadapi sekarang ini, yaitu di saat kita ada di satu lingkungan yang di dalamnya ada banyak budaya yang saling mempengaruhi, sehingga kita harus melakukan adaptasi terhadap audiens yang kita hadapi. Yang pertama adalah pengertian dari budaya itu sendiri. Budaya bisa didefinisikan sebagai part of the environment made by human. Jadi lingkungan yang diciptakan oleh manusia. Entah itu rumah, kampung, area, organisasi, kantor, perusahaan, ya, yang memang diciptakan oleh manusia secara sengaja ataupun tidak sengaja. Di dalam lingkungan tersebut, ya, untuk menjadi budaya maka melibatkan banyak hal. Seharusnya ada belief, kepercayaan. Kepercayaan ini tidak harus agama, ya. Mungkin menganut kepercayaan yang sama. Dalam artian mungkin agamanya beda tapi percaya satu hal yang sama. Misalnya percaya untuk tujuan tertentu, mencapai tujuan tertentu. Attitude, perilaku yang sama. Kemudian tradisi, nilai-nilai kehidupan yang sama. Involve the psychological aspect of our expectation of the communication of contact. Jadi ada satu cara berkomunikasi yang sama. Jika kita ada di satu kultur yang sama, maka ini bukan sesuatu yang rumit, ya. Karena biasanya apapun yang kita sampaikan itu akan diterima. Tetapi masalahnya jika kita berhadapan dengan kultur yang berbeda-beda, divergent culture with distinct value yang memang betul-betul sangat berbeda sekali, ya, distinct. It's shaped by our upbringing and it influence our worldview. Jadi pandangan hidupnya sudah lain. Ini akan menjadikan tantangan yang berbeda, ya, pada saat kita menyampaikan sesuatu, pada saat kita berkomunikasi, apalagi saat kita presentasi. Nah, ini sangat sulit, ya, hal-hal seperti ini. Tidak bisa dipukul rata. Different level of education and pursue different career. Nah, misalnya seperti saya misalkan menyampaikan ini, ya, ke mahasiswa yang education levelnya saya asumsikan sama. Tapi kalau di antara Anda yang melihat video ini dengan level edukasi yang berbeda, misalnya SMP, ya, atau yang lebih berat sebenarnya yang lebih tinggi, ya. Anda yang melihat video ini tetapi sudah di level S2 ataupun S3, ya, akan mungkin beberapa akan meremehkan, mencibir gitu. Apa cuman gitu tok? Ya, memang lain begitu. Ya, dan itu akan menjadikan sulit, dan itu tidak bisa begitu disamaratakan, dan memang tidak bisa sama. Sehingga kalau kita ada di satu organisasi, ya, kita ada di satu organisasi, kemudian mereka pasti punya budaya sendiri, punya culture sendiri. Tendency to view other culture as inferior to one own. Ya, dan biasanya secara umum insting kita itu akan memandang orang lain lebih rendah daripada kita. Apa? Cuman tempat kayak gini tok aja, banyak gaya. Nah, misalnya gitu.
bridge the gap with others and often increases intolerance of difference, sehingga nanti akan terbangun gap, ya, kesenjangan, istilah kerennya begitu. Bahwa ternyata karena kita merasa lebih tinggi atau mungkin kebalik, merasa lebih rendah, sehingga ada sesuatu yang sulit untuk diterima. Bicara pertama aja sudah beda gitu ya. Dari mulai nada bicaranya, cara menyampaikannya begitu. Sehingga yang kita lakukan sebenarnya adalah compare. Kita membandingkan. Karena di setiap saat kita membandingkan, pasti ada sesuatu di antara yang mereka miliki itu lebih baik mungkin daripada kita. Dan kita harus empati, shift to local perspektif, ya, kita adaptasi, blending. Bukan kita yang merasa lebih tinggi, tidak. Nggak akan nyampe nanti apa yang akan kita sampaikan. You don't have to know everything to know something. Jadi kita tidak harus memahami secara utuh, ya, budaya yang ada di situ, time, space, gesture, gender role gitu ya. Tetapi kalau entire culture itu sulit. Misal ada beberapa yang memaksakan diri, makso gitu. Jadi waktu pidato atau presentasi di depan orang Batak misalnya, kemudian berusaha menyapa dengan bahasa Batak misal, padahal tidak paham secara utuh, ya, sehingga akhirnya ada kesalahan di situ. Ya sudah, karena kita memang bukan orang dari area situ, ya terima saja, ya terima saja. Kita yang mungkin mengawali dengan mohon maaf terlebih dulu, bahwa saya baru di sini, saya belum memahami, mungkin jika ada kesalahan mohon dimaafkan. There are rules we can learn. Kita juga harus paham terlebih dulu aturan yang berlaku di area tersebut, di organisasi tersebut, di perusahaan tersebut. Misalkan di Universitas Majung, tempat saya saat ini, itu ada budaya memulai dengan berdoa begitu, menurut agama dan keyakinan masing-masing. Ya, bagi tamu ikuti begitu budaya tersebut. Nah, di sini pentingnya pengalaman, experience count. Terlebih jika kita sudah memiliki pengalaman berbicara, melakukan komunikasi dengan kultur yang berbeda, bawa pengalaman itu sehingga kita bisa memahami secara utuh. Tidak lagi ada gagap budaya, tidak ada lagi sudut pandang yang salah begitu antara satu dengan yang lain, termasuk di dalamnya descriptive linguistic services. Jika kita takut ada istilah yang nanti menyinggung, ya kita ambil jalan tengahnya. Kalau seperti saya misalnya, saya lebih cenderung akan menyampaikan itu dengan bahasa Inggris terlebih dulu supaya tidak ada kesalahpahaman. Jangan-jangan saya menyatakan ini dengan bahasa saya, ternyata artinya berbeda di tempat tersebut. Ya, saya tidak akan memaksakan diri kalau saya. Demikian bagian pertama dari bab intercultural communication. Masih di mata kuliah online atau materi komunikasi bisnis. Kita akan lanjutkan lagi di bagian berikutnya. Semoga bermanfaat, tetap sehat, tetap semangat. Terima kasih.